Pagi hari ini, Maret 2023, saya GBH Suryo Wicaksono selaku pemangku dan penjaga Pesanggeran dan Pakubono Langanharjo akan rapat dengan BPCP dan Pemkab Sukoharjo terkait dengan pemagaran tanah. Ya, selamat pagi Sugeng Enjang, Ibu Atik dari Pemkab dan BPCP dari Jawa Tengah. Yang pagi ini adalah kita akan membahas mengenai pemagaran atau penutupan tanah Pesanggeran Langanharjo yang mendapatkan RSSN. Pesanggeran Langanharjo ini memang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.24/PW.007/MKP/2007. Jadi Tahun 2007. Jadi sejak tahun 2007 Pesanggeran Langanharjo ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, ini juga sebenarnya lengkap ya datanya, karena di lampiran juga sudah menyebut terkait dengan luasan. Jadi ada luas lahan itu kurang lebih 15.325 meter persegi dan juga ada petanya. Ganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 60 itu kan wonten larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Jadi jelas. Jadi kalau setiap orang itu ketika mau menempati kan ada izinnya. Nanti kan tinggal nuwun sewu izin dari Sinuwun itu seperti apa terkait dengan penggunaan tanah tersebut, dan itu juga ada ancamannya. Ya, jadi ini setelah yang ditunjukkan oleh Gus Inyo, kita bisa memahami ya kondisi keinginan dari pihak keraton, dan ini diwakili oleh Pesanggeran Langanharjo. Tapi secara gini, kita bicara tentang ada keberadaan seseorang ya yang mungkin dinyatakan berada di dalam kepemilikan lahan. Tentunya perlu kita pastikan bahwa segala sesuatu itu ada dasar hukumnya ya. Karena ini baru sifatnya lisan, kami sarankan sebaiknya mungkin Gus Inyo bisa mencari bukti-bukti autentik tentang keberadaan lahan, baik itu mungkin bentuk seperti apapun itu nanti, untuk menjadi dasar pada saat kita akan melakukan tindak lanjut ke depannya. Apakah nanti, yang pasti kan tadi sudah disampaikan ya, kita berharap semua bisa dikomunikasikan dulu, koordinasi yang secara musyawarah mufakat, dan tentunya musyawarah itu tentu harus dimulai dulu dengan keyakinan kita bahwa yang kita lakukan tidak keliru karena sudah ada bukti secara baik dan benar. Mungkin itu dulu dari kami. Selanjutnya sih kami tetap mengapresiasi karena ada upaya dari pihak keraton untuk selain mempertahankan wilayah, mempertahankan batas lahan. Iya, setelah melihat kondisi di lapangan yang terkait dengan mau diadakan pembangunan pagar, dan nanti seperti tadi awal nanti kita bicarakan terkait dengan sertifikat kepemilikannya dan aturan-aturan tentang warga yang magersari, untuk nanti bisa ada aturan jelasnya. Bagaimana Pak Narno riwayat tanah tersebut dan tanah Magersari tersebut sehingga bisa mencaplok tanah Pesanggeran beberapa meter? Tolong diceritakan riwayatnya. Zaman dulu itu bapak saya itu bisa diizini sama Sinuwun yang ke-12 untuk mendirikan bangunan di sebelah pintu gerbang, tapi yang mau pakai itu kan putunya Mbah Wito. Tapi kan itu sudah dikasih tahu sama keraton jangan boleh menutup pintu belakang itu. Tapi ternyata keluarganya Tuti itu pakai 2 meter, panjangnya 7 meter. Dulu pernah dipermasalahkan sama Gusti Is. Fotonya masih ada di tempatnya putranya Gusti Is. Baik, terima kasih Pak Narno. Oke, mengenai tanah yang di istilahnya dicuil atau
pakai oleh warga Magersari yang tidak berhak, lalu kemudian pihak Pesanggeran Langan Harjo mau meluruskan ternyata ada resistensi. Bagaimana komentarnya? Nah, kalau menurut saya semua juga harus tertata dan ditata, karena kita juga harus mengeksiskan fungsi negara republik dalam Undang-Undang BPCB 1. Kemudian visi misi keraton itu juga harus ngururi kagungan dalam leluhur. Jadi harus tetap harus diluruskan atau kita harus mengalah nih? Ya tidak bisa kalau misalnya diparengke nebeng di kagungan dalam ketika diminta untuk kepentingan adat tradisi maupun visi misi bagaimana menegakkan cagar budaya, ya harus manut hukumnya. Selamat siang Pak Bambang Pradoto. Bagaimana komentar Pak Bambang Pradoto selaku pengacara Maha Menteri Keraton Surakarta? Menggunakan lahan tanpa izin ya. Oke. Jadi menggunakan lahan tanpa izin, ya jelas kalau di dalam hukumnya tanpa izin itu sudah salah. Ya. Apalagi kita mengetahui bahwa Langan Harjo, Pesanggeran Langan Harjo ini sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan tahun 2007 sebagai cagar budaya, sehingga di dalam pengelolaannya harus mengikuti kaidah-kaidah di dalam cagar budaya. Nah, terkait dengan bangunan yang menjorok yang menggunakan lahan tanpa izin, ya ketika dari pihak Langan Harjo mau Pesanggeran Langan Harjo mau melakukan perbaikan dan terhalang, ya itu jelas melanggar Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, khususnya pasal 55 tentang menghalangi kegiatan revitalisasi, perbaikan dan pengamanan, dan tentu ancamannya di dalam undang-undang tersebut pada pasal 104 bisa diancam dengan kurungan maksimal 15 tahun atau denda minimal 10 juta dan maksimal 500 juta. Jadi secara hukumnya apapun itu alasannya jelas tidak boleh, dan disinilah peran dari pemangku kepentingan dalam hal ini desa, baik itu kepala desa, RT, RW juga harus ikut serta menjaga dan nguri-nguri, karena bagian cagar budaya itu tidak hanya dimiliki oleh pemilik dan pemerintah saja, tetapi juga semua warga masyarakat. Boleh tahu nama lengkapnya? Saya Kanjeng Pangeran Bambang Pradoto Nagoro. Lalu kemudian kantor pengacaranya? Saya di Bambang Ari Wibowo & Associate Law Firm. Baik, terima kasih Pak Bambang. Rahayu. Selamat siang Gusti, bagaimana tentang proses kelanjutan masalah tanah yang dicaplok warga Pesanggeran Langan Harjo sini dan proses pemagaran tersebut? Ada tanah yang dicaplok oleh warga Magersari yang tidak berhak, maka kita lanjutkan komunikasi dengan RT RW. Lalu kemudian masih ada juga penolakan, maka kemudian kita somasi, kita kirimkan hari ini, kita CC ke Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Nah nanti kalau misalnya ketika kita memagar ada resistensi selanjutnya akan kita proses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Terima kasih Gusti.